berarti ini bukan kasus pertama dan Bang Nazar. Ya, pengakuan dari teman-teman korban ini sering terjadi, bukan pertama kalinya. Namun mereka enggan melaporkan ke polisi, mungkin mereka ada rasa takut dan karena memang berhadapan dengan militer, maka mereka memilih untuk diam saja. Dengan munculnya kasus Imam Maskur ini, maka kesempatan mereka untuk memberikan informasi tersebut agar diambil langkah hukum. Begitu. Dengan pelaku yang sama, Bang Nazar? Ya, pelaku yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kreatif. Hari ini kita berjumpa dan podcast dengan Bang Nazar, ya Ketua IMPAS Jakarta. Beliau juga konsen terhadap isu-isu Aceh, ya. Kita akan mendengar bagaimana sih kronologis kejadian penyekapan, penyiksaan dan juga sampai meninggal korban yang dilakukan oleh oknum TNI di Jakarta. Assalamualaikum Bang Nazar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Nazar, bagaimana kronologis kejadian sehingga masyarakat Aceh ini atau warga Aceh yang sampai disekap dan juga sampai meninggal, Bang? Iya, sekitar tanggal 23, saya mendapatkan informasi dari salah seorang teman saya bahwasanya ada orang Aceh yang dibunuh oleh oknum TNI dan mayatnya sudah ditemukan. Namun kejadian itu sudah terjadi dari tanggal 12 Agustus, sejak penculikan pertama dari tanggal 12 Agustus, dan korban dianiaya, dipukul dan dipaksa untuk memberikan apa yang diminta. Kemudian pada hari tersebut teman-teman korban mencoba mengupayakan untuk mencari apa yang diminta oleh pelaku terhadap korban. Kemudian teman-teman tidak mendapatkan lagi informasi terkait dengan korban. Nah, menyebarkan di grup-grup WhatsApp dan kepada teman-teman yang lain di mana posisi korban sekarang. Namun setelah hampir 2 minggu, teman-teman korban melaporkan ke tanggal 24 melaporkan ke Polda Metro Jaya. Setelah ada laporan ke Polda Metro Jaya, maka dari situlah pelaku ditahan. Nah, sejauh ini kami dari Ikatan Mahasiswa Pascasarjana Aceh Jakarta setelah mendapatkan informasi dari berbagai pihak, ternyata dari informasi yang saya dapatkan pelaku ada 5 orang, 3 orang dari oknum TNI, satu dari Pas Pampres, 1 orang dari Kodam Iskandar Muda. Ini melibatkan orang Kodam Iskandar Muda juga yang sedang bertugas di Jakarta, dan 1 orang fotograf di NIAD di Senen, dan orang lagi sipil yang ikut terlibat dalam ini. 3 orang sudah ditahan di Pomdam Jaya dan 2 orang lagi yang sipil tersebut belum ditemukan. Semoga harapan kami bisa ditemukan segera pengejaran oleh pihak kepolisian. Ya, Bang, sebagai Ketua IMPAS, apa yang Abang dan tim Abang melakukan? Apakah ada advokasi lanjutan atau memang sekarang ini, Bang? Ya, kami dari Ikatan Mahasiswa Pascasarjana Aceh Jakarta dan tim hukum dari IMPAS, Khadir Esa, itu adalah tim hukum dari IMPAS, siap mengadvokasi dan mendampingi korban-korban dan semua saudara-saudara korban, bahkan rekan-rekan korban yang ikut menjadi saksi. Dan kita akan mengambil langkah untuk melaporkan ke LPSK, Komnas HAM,
dan kita meminta juga Presiden Republik Indonesia mengeluarkan statement khusus untuk kasus ini, karena ini sudah penganiayaan dan ada di bawah pasukan pengamanan Presiden. Ini dapat mencoreng nama Pas Pampres. Maka dalam hal ini Pak Presiden harus bersuara untuk keadilan masyarakat Indonesia agar tidak terulang kembali. Iya Bang, sejauh ini bagaimana perkembangannya Bang? Apakah cuma ditahan atau memang ada advokasi lanjutan Bang? Ya, sejauh ini tadi kami sekitar jam siang, jam 2 kami sempat ke Pomdam Jaya. Namun dari informasi yang saya dapatkan dari Pomdam Jaya, bahwasanya mereka sudah ditahan, 3 orang oknum tersebut sudah ditahan dan menunggu atensi dari dari Puspom dan Panglima TNI untuk pemecatan. Jika memang mereka terlibat, mungkin akan diambil langkah dipecat dari kesatuan militer. Apakah ketiganya sudah berstatus tersangka atau masih diperiksa Bang? Nah, hingga hari ini kami belum menemukan kabar bagaimana terhadap 3 orang yang ditahan tersebut, apakah sudah tersangka atau belum. Tapi sejauh ini Panglima dari Pomdam Jaya sudah bekerja dan mengejar siapa-siapa yang terlibat di dalam hal ini. Iya, Bang Nazar, sejauh pengetahuan Abang, apakah ada kelompok memang sudah diincar korban atau memang ini murni penculikan dan penubusan kayak gitu Bang, mengarah tubusan? Ya, sejauh ini yang saya dapatkan informasi dari teman-teman rekan-rekan mereka, rekan-rekan korban adalah memang hal ini sering terjadi dan sering dilakukan penculikan-penculikan tersebut kepada teman-teman dan rekan-rekan mereka. Bahkan ada korban lain yang mungkin sebulan atau 2 bulan yang lalu yang juga dipukul seperti dianiaya seperti Imam Maskur, namun tidak membuat dia menghembuskan nafas terakhir. Nah, kita mendapatkan video-video semakin menguatkan kita untuk melaporkan ke Puspom dan Pomdam Jaya agar memang diambil langkah hukum untuk segera dipecat. Hal ini sering terjadi. Mereka sering meminta tebusan 10, 15, bahkan hampir 50 juta seperti yang terjadi kepada Imam Maskur. Berarti ini bukan kasus pertama dan Bang Nazar? Ya, pengakuan dari teman-teman korban ini sering terjadi. Bukan pertama kalinya. Namun mereka enggan melaporkan ke polisi, mungkin mereka ada rasa takut dan karena memang berhadapan dengan militer, maka mereka memilih itu diam saja. Dengan munculnya kasus Imam Maskur ini, maka kesempatan mereka untuk memberikan informasi tersebut agar diambil langkah hukum. Begitu. Dengan pelaku yang sama, Bang Nazar? Ya, pelaku yang sama. Bang Nazar, mungkin terakhir statement Bang Nazar terhadap kejadian ini, Bang. Apa yang Bang Nazar rasakan dan tim ini, Bang? Ya, saya merasa sangat sedih dan sangat prihatin atas kejadian ini. Siapapun dan apapun yang menyebabkan Imam Maskur meninggal dan menghembuskan nafas terakhir, namun tidak pantas perlakuan ini dilakukan terhadap secara kemanusiaan, ini tidak pantas dilakukan. Nah, sejauh ini kita tidak mendapatkan jika memang Imam Maskur mempunyai kesalahan utang piutang dan lain-lain, tidak pantas juga diperlakukan hal seperti itu. Karena ada pihak berwajib yang untuk apa juga ada polisi di negara Republik Indonesia ini jika hukum rimba diutamakan, tidak diutamakan hukum dari negara Republik Indonesia. Begitu. Iya, terima kasih Bang Nazar atas waktunya. Semoga permasalahan ini cepat selesai dan juga pelaku dapat dihukum setimpalnya. Dan juga kami berharap dari masyarakat Aceh bahwa Bang Nazar dan kawan-kawan mengadvokasi dan juga mengawal kasus ini biar terang menerang, Bang. Terima kasih Bang Nazar. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.